Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama kembali. Sep, suara ini tidak enak, Sep. Kita bersama-sama kembali belajar di Babel kita ya. Sudah seri ke-88, sudah mau habis ini. Kitab Ulangan Kitab Ulangan dari latar belakang dari kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian itu kata kuncinya pemilihan. Bangsa ini dipilih, lalu bangsa ini kata kunci kitab Keluaran ditebus, penebusan, ditebus dari Mesir, dibeli dari Mesir. Lalu Tuhan perlengkapi dengan kemah tabernakel di pasal 25 sampai pasal 40. Lalu kitab Imamat yang ditulis dalam waktu 1 bulan itu menggambarkan tentang bagaimana mereka belajar hidup kudus dalam sosial, dalam ibadah mereka. Lalu kitab Bilangan kata kuncinya persiapan untuk memiliki tanah perjanjian melalui 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal dan kitab Ulangan ini mencatat khotbah Musa. Jadi pembaca asli generasi yang baru yang lahir di padang gurun atau yang keluar dari Mesir di bawah 20 tahun. Musa menyampaikan 4 khotbahnya. Ya, kata kunci kitab Keluaran adalah renewal. Pembaharuan apa? Perjanjian Musa yang sudah pernah disampaikan ketika mereka keluar dari Mesir, lalu Taurat diberikan, perjanjian itu diberikan, perjanjian Musa, perjanjian Tuhan itu diberikan. Tapi masalahnya 40 tahun kemudian mereka perjalanan, yang tua-tua yang mendengar di Gunung Sinai itu meninggal semuanya. Dan itu sebabnya di kitab Ulangan sebelum mereka masuk tanah perjanjian, mereka memperbaharui itu. Nah, ayat kunci kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5 kita baca. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Ulangan adalah pembaruan perjanjian Musa. Walk through the Bible ini mengajarkan kita melewati Alkitab. Kitab Ulangan ini dikasih gambar duet. Duet itu bersama. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua berjalan bersama-sama, berlari bersama-sama. Nah, kita sudah sampai hari ini kita pelajari secara khusus Ulangan pasal 31. Semuanya cukup panjang, saya berusaha menyingkatnya ya. Nah, pasal 31 itu bukan khotbah lagi, khotbahnya selesai. 4 khotbah itu 87 seri ya khotbahnya ya. Nah, tapi ini bicara tentang transisi, apa yang akan Allah lakukan. Jadi kita akan belajar, lihat ya, ini suksesi ya. Dari Musa kan mau meninggal, tidak boleh masuk. Lalu siapa yang memimpin mereka di masuk tanah perjanjian? Yosua. Makanya dari pasal Ulangan pasal 31, 32, 33, 34 itu menceritakan transisinya. Hari ini kita belajar tentang Yosua sebagai pengganti. Dia dilantik, diteguhkan ulang. Lalu ada didampingi oleh kitab hukum yang diserahkan kepada imam. Itu pasal 31. Minggu depan kita belajar nyanyian Musa. Nah, saya sudah bikin ini mungkin 2-3 kali pertemuan nyanyian Musa ini. Cukup panjang. Lalu Musa memberkati orang Israel dan lalu Musa meninggal. Mungkin ini dibikin saja di satu ya, seperti itu. Jadi transisi dari Musa kepada Yosua ini bagian terakhir. Peralihan dari Musa kepada Yosua. Jadi supaya bangsa ini taat kepada perjanjian Tuhan, makanya Musa lagi mempersiapkan semuanya. Ulangan pasal 1 sampai pasal 30 semuanya sudah diberikan. Nah, kalau kita lihat ya, kitab Ulangan ini kan temanya pembaharuan perjanjian. Formatnya sama persis. Nah, pada waktu itu kalau sudah ikuti seri-seri awal, seri 1 sampai 10, Israel itu ada di daerah namanya Timur Dekat Kuno. Nah, mereka punya perjanjian antara, nah ini kita lihat, dari rakyat kepada rajanya. Dan itu persis, ingat ya,
Karena Israel itu dibentuk Tuhan, Tuhan kasih hukum, sekarang nanti di Yosua Tuhan kasih tanah air. Nah, sebelum masuk tanah air mesti kencang dulu, mesti stabil dulu semuanya. Lihat ya, elemen perjanjian dari bawahan dan raja. Ada pembukaan, prolog historis, ketentuan umum, ketentuan spesifik. Itu sudah dilakukan dengan, lihat, paralel dalam kitab Ulangan. Khotbah pertama, khotbah kedua, dan lanjutannya. Nah sekarang, lalu kita juga sudah belajar, sekarang dari raja kepada bawahan. Ini kan kebalik. Awal-awal dari bawahan kepada raja itu harus seperti apa? Tapi dari raja kepada bawahan, yang kelima, kalau negara-negara pada waktu itu dewa-dewa dipanggil menjadi saksi. Nah karena orang Israel tidak percaya dewa-dewa, mereka panggil surga dan bumi, langit dan bumi jadi saksi. Lalu khotbah ketiga bicara berkat dan kutuk, ya. Khotbah ketiga dan obat keempat, dan kita sekarang sudah sampai di narasi itu. Nah memang kesamaannya dengan perjanjian Allah dengan orang Israel itu persis kalau ditemukan dalam literatur kuno, perjanjian di Timur Dekat kuno. Apa? Ada perjanjian dokumen yang disimpan di tempat suci. Mereka simpan di kuil. Nah, nanti ini disimpan di Bait Allah, di dekat tabut, ya. Lalu bagaimana proses suksesi, dinasti, penggantian, dan lalu pembacaan ketentuan tentang masa depan dari perjanjian itu. Ya. Jadi ingat ya, ini dari pembentukan suatu bangsa lalu pembaruan perjanjian. Wow, ketika saya belajar ini ya, berarti Tuhan membentuknya nggak main-main ya. Kita baca. Ulangan 31, 2, 3. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja orang-orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, kalau membicara tentang transisi ya, ayat 1 sampai ayat 29 itu Yosua diangkat. Lalu hukumnya diserahkan kepada Yosua, tapi imam-imam yang pegang. Nah sekarang ayat yang kita baca, Yosua ditugaskan oleh Musa, dan Musa mulai berkata begini, mataku belum kabur, kekuatanku belum hilang. Saudara bisa membayangkan ya, umur Musa 120 tahun. Mungkin sudah berkata begini, 120 tahun itu ya karena orang-orang zaman dulu umurnya segitu, salah besar. Umur orang-orang pada waktu itu maksimal 70 tahun. Musa 120 tahun. Memang dia berkata begini, dia tidak bisa memimpin perang ya.
Jelas sekali. Masalah utamanya Tuhan sudah bilang, Musa, kamu tidak akan masuk. Dan itu ditulis bukan dalam kitab Ulangan, tapi kitab sebelumnya, Bilangan. Bilangan pasal 20. Ingat ya, ceritanya orang Israel minta air. Tapi itu ngomel dan marah kepada Musa untuk kesekian kalinya. Ngomel sama Tuhan, marah sama Tuhan, marahi Musa, mau membunuh Musa, mau melempari Musa dengan batu. Orang Israel berdosa berkali-kali ditoleransi sama Tuhan. Nah, Musa sebagai pemimpin cuman sekali saja ngomel. Persis ketika dia memukul batu dengan tongkat. Tapi dia marah. Dan Tuhan berkata, Musa, kamu akan tidak memimpin mereka masuk Kanaan. Wah, nah sudah bisa bayangkan ya, menanggung derita 40 tahun, memimpin mereka yang bangsa yang tegar tengkuk itu, keras kepala itu. Cuman salah satu kali saja. Kalau saudara masih ingat ya, di awal-awal pun Musa nego lagi di kitab Ulangan. Tuhan, boleh enggak aku minta, kata Tuhan, cukup Musa, enggak usah ngomong lagi. Tapi ingat ya, program Tuhan tidak bergantung pada satu pemimpin. Tapi hanya bergantung pada kuasa Tuhan. Ingat ya, siapa yang membentuk mereka dari kitab Kejadian? Allah, sampai sekarang. Jadi Allah akan menghancurkan bangsa Kanaan, tapi Musa berkata, Tuhan berkata sama Musa, bukan kamu yang pimpin, tapi Yosua yang pimpin. Kebetulan saya waktu disertasi itu studi transisi kepemimpinan, pengembalaan di GBT se-Jawa Timur. Nah, itu penelitian saya. Dan salah satunya saya selidiki Musa. Yang luar biasa, Yosua ini nyantri. Nyantri itu apa ya? Pokoknya dia belajar sama Musa 40 tahun. Baru diangkat sama Tuhan. Tapi ada yang belajar cuma sebentar. Kayak Elisa. Elisa belajar sebentar sama Elia lalu diangkat. Macam-macam ya caranya Tuhan. Tapi di sini Musa mengingatkan tentang kesetiaan Tuhan dulu. Ada Raja Sihon dan Raja Og yang pernah direbut. Dan ingat, Musa ingatkan, itu orang raksasa. Ranjangnya saja hampir 4 meter. Nah, orang Israel normal mungkin lebih tinggi dari kita ya pada waktu itu ya, sedikit ya. Tapi itu hampir 3/4 kali lebih tinggi. Rata-rata raksasanya 2,5 meter, 3 meter seperti itu. Rajanya sendiri ranjangnya hampir 4 meter seperti itu. Itu pun kamu bisa kalahkan. Nanti kalau Yosua yang pimpin, mereka juga dikalahkan. Jadi mereka terhibur sekali. Kenyataan bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka. Walaupun mereka tahu Musa akan memimpin, Musa akan meninggal, setelah Musa meninggal baru mereka nyebrang. Itu aturan Tuhan. Nah, ini penerapan buat kita. Apa? Ada terkenal sekali. Immanuel. Im dengan anu dengan kita, Elohim. Dengan kita ada Allah. Kalau bahasa Indonesia, Allah beserta kita. Amin. Oke, ayat 7 kita baca. 2, 3. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, sekarang Musa meneguhkan kembali. Ingat ya, ini kan ngomong sama Yosua tapi di depan orang Israel. Ini peneguhan Musa kayak ginilah. 40 tahun mereka cari Musa, nggak cari Yosua. Tapi Musa
mendelegasikan beberapa tugasnya kepada Yosua. Nah, makanya peneguhan ini penting sekali, penting. Karena Yosua itu suksesor, penggantinya nanti. Dan ini diteguhkan diulang di depan Israel, itu menekankan Tuhan setuju, aku setuju. Yosua yang memimpin. Makanya proses ini membantu ya, memfasilitasi transisi kepemimpinan baru. Tidak ada konflik, Musa tidak konflik, bangsa tidak konflik, mereka menerima secara penuh. Ini penting sekali, bagus ya. Oke, Ulangan 31 ayat ke-9. 2, 3. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala umat tua Israel, dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang ditetapkan pada tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempat tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Nah, lihat ya, sekarang mulai bicara setelah diangkat, kamu dikasih tugas membaca hukum Taurat ini. Ingat ya, balik lagi yang tadi tuh awalnya, dari bawahan kepada rakyat. Bawahannya siapa? Umat. Rajanya siapa? Tuhan. Mediatornya Yosua sekarang. Nah, ada namanya ketentuan yang harus dibaca di depan umum. Nah, perjanjian mosaik. Nah, kalau di dalam teologi namanya mosaik. Itu Musa ya, perjanjian Musa itu. Hukum ini apa itu? Mereka harus baca seluruh kitab Ulangan. Saudara bisa baca enggak Ulangan pasal 1 sampai pasal 34? Sekali baca, enggak berhenti. Bisa enggak saudara ya? Nah, itu cukup berat ya. Saya kalau baca Alkitab ya, satu hari kan 4 pasal sama istri sama anak ya. Kalau kadang-kadang saya bilang, baca lagi Ibu. Ibu lagi satu, kakak besok aja. Senang kalau baca Alkitab saudara ya. Tunggu dulu. Orang Israel seperti ini ya. Dulu bait Allah cuma satu, tempat ibadahnya cuma satu. Nah, misalnya di Jawa Timur ini. Israel mungkin lebih besar dari Jawa Timur ya. Bait Allahnya di kota Surabaya. Nah, sementara ada orang yang tinggal di Banyuwangi, lalu ada orang yang tinggal di Ponorogo, di Madiun. Nah, Alkitab mengajarkan kepada mereka 3 kali setahun wajib datang ke Bait Allah. Tapi ibadahnya tetap di tempat mereka masing-masing. Nah, itu di Paskah, Pentakosta, Pondok Daun, itu laki-laki saja yang berangkat. Oke lah, perempuan kadang-kadang ikut, anak-anak kadang-kadang ikut, tapi nggak wajib. Nah, sekarang Musa bilang pada tahun penghapusan hutang. Jadi misalnya tahun penghapusan itu seperti ini. Saya orang Israel ya, saya berhutang. Nah, hutang itu akan dianggap lunas. Saya tidak bisa bayar sekalipun. Hutang itu dianggap lunas pada tahun ke-7. Itu tahun ke-7. Ingat, bukan tahun Yobel. Tahun Yobel itu tahun ke-50 ya, masih dipahami. 7 kali 7 itu tahun Yobel. Tahun berikutnya. Jadi di tahun ke-7 semua harus ikut. Laki dewasa, wanita dewasa, anak-anak harus kumpul di Bait Allah, harus dengar kitab Ulangan ini. Kok bisa begitu, Pak? Ingat ya, masa itu jarang sekali orang punya salinan.
Nggak bisa nyalin orang itu. Tunggu dulu, orang Kristen pun sampai gereja awal abad pertama, sampai abad ke-5 ke-6, jarang orang Kristen punya Alkitab utuh. Paling banter kalau dia rohani sekali, mungkin dia punya Injil Matius tok atau Injil Lukas tok. Bahkan sinagog atau gereja, misalnya gereja orang Kristen, mereka hanya punya salinan-salinan tertentu. Kenapa? Tidak ada mesin cetak, belum ada mesin cetak. Orang mesti nyalin. Apalagi di masa perjanjian lama. Nah, itu sebabnya wajib hadir seperti ini, lalu dibacakan. Baca seperti itu. Ingat, masa itu pribadi, misalnya orang tua, anak, belajarnya siapa? Lisan. Dulu papa dengar, papa diajarin seperti ini, seperti ini. Makanya ada juga imam yang diutus keliling untuk ngajar orang Israel. Tapi kalau mau dengar utuh, kapan? Ya pada waktu 7 tahunan ini. Makanya kalau sudah baca misalnya apa ya, Esra pernah melakukannya itu. Ya. Alasan lain. Makanya tahun ke-7 semua harus pergi. Rumah berarti ditinggal dak. Rumah, harta benda, apalagi ternak ditinggal semuanya. Harus percaya Tuhan yang jaga. Bayangkan kalau dari Banyuwangi ke Surabaya jalan kaki 7-8 hari. Satu hari kan kalau rombongan banyak 25 kilo. Kalau sendirian 40 kilo. Anggap saja berapa hari itu. Kalau rombongan banyak. Nah itu belajar juga pengalaman Eksodus. Nah saudara bisa bayangkan ini yang diajar sama Musa. Nanti 7 tahun sekali kamu mesti kumpul dengan kitab ulangan ini. Kenapa? Pembacaan hukum kitab ulangan ini itu waktu yang ideal terima firman dengan iman. Kenapa? Iman Tuhan jaga rumah saya. Iman dengar firman Tuhan mengikuti dengan seksama. Itu diulangi ya. Dari pasal 16, 17, 19, 24, 28, 29, 31 ini. Wow. Ini penerapan buat kita. Ayo saya tanya. Sudah baca Alkitab enggak tiap hari? Dosa dijawab. Jawab dalam hati. Nanti malu. Ya. Harus baca sungguh-sungguh. Ya. Ayo kita teruskan. 2, 3. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Nah seperti ini. Nah ini pertemuan pribadi sekarang. Dan di depan banyak orang. Musa sama Yosua saja menghadap Tuhan di kemah pertemuan. Terus 2, 3. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dengan tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan bersinar dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali tertimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkan kepada orang Israel. Letakkan dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk,
tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menyanyikan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Nah, ingat ya, pada bagian ini Musa mulai dengar berita sedih. Bangsa ini akan melacurkan. Nah, ingat ya, makanya persinahan itu dalam Alkitab biasanya bicara persinahan secara rohani. Meninggalkan Tuhan dan mencari dewa-dewa itu namanya persinahan rohani ya. Pelacuran. Melacurkan kepada dewa-dewa asing. Kenapa? Tuhan ngasih mereka tanah air, tapi tanah air itu mereka berdosa. Ini masalah besar ya. Seperti yang kemarin ya. Kadang-kadang, minggu depan kita lihat. Kadang-kadang orang diberkati, berkat itu bukan membawa berkat, tapi berkat itu bawa kuntuk. Kenapa? Diberkati Tuhan, tapi makin jauh sama Tuhan. Padahal sebelumnya Musa sudah peringatkan berulang-ulang. Hati-hati, nanti kamu di sana hati-hati. Tapi ingat ya, kemahatauan Tuhan melihat nanti sampai di sana mereka akan menyerah kepada berhala. Makanya kitab Yosua mereka menang, rohaninya tinggi. Tapi kitab hakim-hakim sudah tinggal di negeri, rohaninya turun. Nah, sebagai tanggapan pembelotan mereka, Tuhan tarik wajahnya. Makanya kalau di Alkitab, berkat Tuhan dalam formula berkat orang perjanjian lama, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Itu gereja-gereja Protestan seringkali doa berkatnya begitu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, itu berkat itu. Berkat Tuhan ditarik. Lalu bencana silih berganti menimpa mereka. Tapi tetap Tuhan kasih karunia. Tuhan menyadari sepenuhnya ya kecenderungan hati manusia. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini. Belum sampai di waktu itu Tuhan sudah tahu. Aku tahu hatimu. Nah, minggu depan makanya kita belajar. Nyanyian Musa diajar supaya dinyanyikan. Ingat ya, saya tidak punya TikTok, tapi yang ramai kan kapan berapa 4 minggu yang lalu atau beberapa saat yang lalu. Lihat orang Muslim jilbaban nyanyi apa? Tuhan Yesus tidak berubah. Semuanya terngiang yang di pikiran, betul ya? Nyanyian itu seperti itu. Makanya nyanyian itu, nyanyian Musa minggu depan kita lihat. Itu akan melekat dalam pikiran mereka. Makanya ingat ya, anak kecil mudah menghafal ayat Alkitab kalau dinyanyikan. Kita menghafal urutan Alkitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Karena ada nyanyiannya. Coba ada nyanyian. Mari kita pindah apa ya? Kita langsung Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oh, ini kita pindah. Iya kan? Betul kan? Karena nyanyian itu melekat dalam pikiran kita seperti itu. Ayat selanjutnya 2, 3. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah. Firman-Nya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian demikian. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan pengatur pasukanmu. Maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka.
dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Nah, jadi kitab Ulangan ini, hukum ini, Taurat ini dititipkan di samping tabut, enggak di dalam ya. Yang di dalam itu dua loh batu. Ya, dua loh batu ini ditaruh di samping. Dan itu sebabnya ketika orang Israel memberontak, tidak ada lagi firman Tuhan, lalu ada renovasi bait Allah, mereka ketemu Taurat Tuhan ini, kitab Ulangan. Nah, makanya kitab Ulangan ini wajib dibaca 7 tahun sekali. Raja wajib menyalin. Semua raja harus nalin sendiri, ya. Jadi ingat ya, Musa menegur lagi. Karena dia dengar nubuatan dari Tuhan. Kamu akan murtad di masa depan. Karena Musa paham karakternya ya, kedegilannya, tegar tengkuk. Bahkan nanti kalau aku sudah mati, kamu memberontak, rusak karena berhala. Makanya Tuhan kasih kepadamu murka itu. Oke. Apa yang kita pelajari hari ini? Pasal 31, suksesi. Suksesi itu wajar, ya. Transisi kepemimpinan itu wajar di bisnis. Ya, CEO dilanjutkan CEO, bisnis keluarga, orang tua dilanjutkan sama anak. Di pemerintahan, Jokowi punya 2 periode. Sekarang didudukkan 3 periode, Jokowi bilang tidak, 2 periode. Organisasi, gereja pun sama. Saya enggak ngepas saudara ya, kok cocok ya, gereja kita mau pergantian pengurus. Itu luar biasa loh itu. Musa diganti Yosua. Elia diganti Elisa. Yesus pelayanannya diteruskan rasul-rasul. Paulus diteruskan Timotius, Titus, dan lain sebagainya. Pernah lihat orang lari estafet? Makanya itu seringkali digambarkan estafet kepemimpinan. Peralihan tongkat itu menentukan dalam pertandingan lari estafet. Mesti latihan. Putar, saatnya mulai lari. Nggak nunggu, dia mulai lari, mulai bersama-sama, mulai ngikut, dioper. Lalu dia lari lagi. Kalau tongkatnya jatuh, selesai bubar. Kalau tidak diserahkan tepat, lewat garis, bubar. Semua tim didis. Walaupun yang lain bagus, tapi yang satu jelek. Selesai. Sejak gereja mulai berdiri, generasi terus melakukannya. Dan itu sebabnya mari kita melakukan dengan baik. Amin. Pengurus lama berbesar hati. Pengurus baru rela melayani. Itu yang Tuhan mau. Ya. Dan ingat ya, gereja kita ini gereja yang model konvensional. Kita melayani tidak dibayar. Tapi upah besar menanti. Berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita.